Kita lanjut ke materi selanjutnya tentang COVID dengan akut abdomen yang akan diberikan oleh Dr. Edwin Danardono, spesialis bedah konsultan digestif. Baik, materi selanjutnya adalah prosedur operasi pada kasus akut abdomen pada pasien dengan COVID-19. Akan diberikan oleh Dr. Edwin Danardono, beliau adalah staf bagian bedah Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo, FK UNER. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari panitia menugaskan kepada kami untuk membawakan tentang COVID dengan akut abdomen. Apakah yang di awal saya waktu membuat materi ini, apakah yang mau saya sampaikan mengenai pembedahannya dari aspek pembedahan atau dari aspek penanganannya atau dari aspek teorinya. Saya rasa dari teman-teman semua banyak yang menjadi garda terdepan di penanganan COVID sebagai dokter umum di UGD maupun di ruangan perawatan. Izinkan untuk siang ini saya sedikit membahas tentang akut abdomen dan hubungannya dengan COVID-19 yang sedang menjadi pandemi saat ini. Kita tahu bahwa untuk wacana atau ranah bedah digestif atau abdomen mulai dari upper GI, dari hepatopankreas biliar, dari kolorektal, kemudian dari anal kanal dan dinding abdomen, kita mengelompokkan beberapa problem yang paling sering ditemukan pada kasus fraktus digestifus ini. Ada 6 yang dapat kita kelompokkan menjadi problem dari abdomen. Sesuai dengan urutannya, yang terbanyak adalah akut abdomen. Tentunya teman-teman di garda terdepan di UGD maupun di triase sering menemukan kasus ini. Juga teman-teman general surgeon atau bedah umum juga sering menemukan kasus ini di IGD. Yang kedua, jumlahnya lebih sedikit daripada akut abdomen, yaitu abdominal trauma, disusul dengan neoplasma, degenerative disease, misalnya arrhythmia, kemudian endokrin dan metabolic disorder, dan yang terakhir congenital anomalies. Untuk siang ini kita akan sedikit membahas tentang akut abdomen dan hubungannya dengan COVID-19. Secara definisi bahwa akut abdomen didefinisikan sebagai suatu situasi yang nyeri mendadak pada perut dan bukan karena trauma. Sekali lagi, bukan karena trauma. Kita bedakan antara nyeri karena pasca trauma dan nyeri karena bukan trauma. Untuk akut abdomen adalah nyeri di abdomen yang mendadak dan bukan karena trauma. Dan seringkali butuh tindakan segera sesuai kompetensi yang ada tentunya. Bahwa terkadang tindakan operasi juga perlu dilakukan sesuai kompetensi yang ada, sesuai organ abdomen yang terkena. Dari definisi yang ada akut abdomen tersebut, ada 4 problem yang sering terjadi, yaitu inflamasi dan infection. Yang kedua, obstruction. Obstruction ini kita bagi menjadi 2, obstruction di bowel dan obstruction di biliary system. Yang ketiga adalah GI bleeding. Dan GI bleeding ini sekali lagi sesuai definisi, GI bleeding ini bukan GI bleeding yang karena trauma, tapi GI bleeding yang karena disease di infralumen, misalnya varices esophagus atau kelainan pembuluh darah di submukosa kolon, misalnya GI bleeding ini terjadi. Dan yang keempat paling sering problem adalah iskemia. Iskemia mungkin karena trombus dari arteri mesenterika misalnya, itu bisa menyebabkan iskemia dari intestinal dan menyebabkan akut abdomen. Di mana nyeri yang
terjadi biasanya nyeri dibedakan menjadi 3, nyeri karena visceral, biasanya karena regangan dari intestinal. Kemudian yang kedua adalah parietal, nyeri karena parietal, misalnya ini peritonitis karena infeksi, sehingga terjadi reaksi radang pada peritoneum, terjadi peritonitis dan nyerinya yang terjadi. Atau reverb pain atau shifting pain karena nyeri yang berpindah karena sarafnya yang mengalami nyeri. Karakternya kita bagi menjadi 4, yang paling sering dibagi kolik. Kolik abdomen ini biasanya nyeri yang hilang timbul, dan biasanya paling sering karena hulu organ, baik hulu organ itu bowel system atau biliary system. Kemudian yang kedua, karakter yang nyerinya constant burning, nyeri panas. Nah, biasanya ini yang peritonitis yang dominan sebagai nyerinya seperti ini. Atau yang ketiga, nyeri yang sangat menyiksa. Ini khas biasanya untuk kasus-kasus akut pankreatitis dan perforasi gaster di awal, juga nyeri yang menyiksa yang dominan. Yang keempat, biasanya pasien mengeluh nyerinya yang berdenyut. Biasanya nyeri berdenyut ini pada kasus-kasus inflamasi seperti kolisistitis. Sifat-sifat nyeri atau karakter-karakter nyeri di abdomen ini yang harus kita aware bahwa ini adalah suatu akut abdomen, dan kemungkinan besar bahwa kasus akut abdomen ini butuh tindakan segera, misalnya tindakan pembedahan. Kemudian keluhan-keluhan yang mengikuti selain nyeri yang sering didapatkan adalah konstipasi dan vomiting. Biasanya konstipasi ini mengarah ke suatu bowel obstruction secara mekanis. Vomiting ini juga bisa ada gambaran untuk obstruction, bisa juga ada gambaran gastroesophageal reflux, misalnya vomiting seperti itu. Diare juga bisa digambarkan sebagai suatu gejala yang mengikuti dari abdominal pain. Demam, biasanya bahwa akut abdomen ini ada terjadi inflamasi, biasanya demam juga mengikuti pasien dengan kasus-kasus akut abdomen. Dan yang terakhir, tidak menutup biasanya GI bleeding yang terjadi, misalnya pada kasus kolitis ulceratif, GI bleeding juga terjadi mengikuti gejala dari nyeri. Untuk diagnostik, yang jelas bahwa pengambilan anamnese dan pemeriksaan fisik yang nomor 1, dan kita bisa dibantu untuk pemeriksaan laboratorium, penunjang X-ray, USG, CT scan abdomen mungkin. Nah, ini pada era pandemik seperti ini, apakah masih berlaku? Apakah patokan-patokan ini masih sama untuk penanganan akut abdomen? Yang kelima, endoskopi dan laparoskopi ini juga sudah mulai dipertanyakan pada situasi pandemi COVID seperti ini. Apakah endoskopi masih aman untuk dilakukan? Laparoskopi apakah masih aman untuk dilakukan karena terbentuknya aerosol dan gas yang dipakai? Itu yang menjadi problem untuk saat ini. Sehingga untuk manajemen, sepertinya saya rasa semua rekan-rekan tahu bahwa yang penting adalah diagnostiknya dan kita penanganan emergensinya. Kemudian apakah ini suatu kasus yang non-operatif manajemen, cukup dengan medikamentosa, misalnya pada kasus abdominal TB, dengan kasus atau pada kasus spontaneous bacterial peritonitis, itu bukan kasus operatif, atau bahkan kita butuh operasi hanya untuk damage control surgery sebagai suatu bagian dari emergency treatment. Ataukah pasien ini cukup stabil untuk dilakukan definitive urgent surgery. Itu yang di awal arahnya untuk penanganan akut abdomen perlu kita tentukan.
Nah, untuk COVID abdomen sendiri, untuk COVID-19 pada kasus-kasus abdomen, bahwa dari penelitian yang dijalankan, abdominal pain itu bervariasi, kasus yang ditemukan pada penelitian yang dijalankan antara 2% sampai 5% kasus dengan abdominal pain. Cukup sedikit. Tapi kalau kasus abdominal pain ini penanganannya di awal kurang baik, angka morbiditas dan angka mortalitasnya akan menjadi lebih tinggi. Dan diikuti gejala mual, muntah, dan diare. Ini juga di bawah 10% dari seluruh kasus. Bahkan dikatakan juga bahwa pada kasus-kasus COVID-19, bahkan tidak ada keluhan respiratorinya sama sekali. Dominan hanya keluhan abdomen. Ternyata pasien dengan COVID-19 positif. Sehingga menjadi pemikiran apakah droplet transmission adalah satu-satunya dari rute transmisi atau ada rute transmisi lain yang belum jelas, yang belum kita ketahui. Secara radiologikal bahwa lebih banyak disarankan untuk, tapi ini dari penelitian di negara maju, di Norwegia, bahwa chest X-ray dan plain abdominal photo ataupun USG lebih baik ditinggalkan untuk kasus-kasus akut abdomen. Lebih disarankan untuk melakukan abdominal CT scan sekaligus thorax CT scan untuk evaluasi pasien-pasien dengan akut abdomen, terutama yang akan dilakukan tindakan operasi, seperti yang Dr. Taufin tadi sudah sampaikan. Dan dari patofisiologi nyeri abdomen atas, banyak disimpulkan bahwa nyeri pada abdomen atas seringkali disebabkan karena basal pneumonia yang terjadi dan pleural effusion yang terjadi itu bisa menjelaskan bahwa terjadinya abdominal pain di upper abdomen terjadi. Untuk abdomen bagian lain yang terjadi nyeri atau keluhan mual, muntah, beberapa menyimpulkan bahwa reseptor ACE2 yang pada SARS-CoV-2 terbentuk di respiratory system, di intestinal juga ternyata tinggi angka reseptor tersebut, sehingga disimpulkan bahwa virus COVID-19 bisa terjadi pada epithelial cell di gastrointestinal. Bahkan sudah terjadi penelitian bahwa dari rectal swab atau anal swab positif suatu COVID-19, even tidak ada keluhan di respiratory tract. Semakin mengedepan, apakah rute transmisi ini hanya dari droplet ataukah dari fecal content bisa menjadi suatu transmisi, rute transmisi. Bahwa pada kasus akut abdomen yang juga mengalami COVID-19, perawatannya akan lebih lama, kemudian prognosisnya lebih jelek dibandingkan pasien-pasien yang hanya COVID-19. Terakhir, untuk ekonomis, apakah ke depan situasi COVID-19 pada kasus-kasus akut abdomen ini memerlukan suatu perubahan policy dari kita semua tenaga medis? Apakah rectal swab testing menjadi rutin dilakukan pada kasus-kasus dengan akut abdomen? Apakah bagaimana penanganan untuk pasien yang COVID-19-nya positif, bahwa ternyata di fekal positif terdapat COVID-19?
apakah ini suatu rute transmisi, kemudian apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan seperti endoskopi, kemudian emergensi operatif, apakah penanganannya sama dengan seperti biasanya atau kita cukup dengan APD atau apa yang harus dilakukan lain, sehingga pasien care dan infection control tetap kita kedepankan. Dan perlu diingat bahwa mortality dan morbidity pada pasien-pasien akut abdomen dengan COVID-19 lebih tinggi dibandingkan tanpa COVID-19. Saya rasa itu dari saya cukup. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Edwin. Jadi kita harus hati-hati juga ya, karena gejalanya bisa gejala abdomen. Ya, meskipun cuma sedikit, tapi kita harus waspada, dan kasus akut abdomen ini bisa tetap salah satu kasus yang cukup sering datang ke UGD. Jadi kita harus hati-hati, dan untuk teman-teman dokter bedah tentu harus bisa lebih memilah lagi kapan kita harus lebih agresif, kapan damage control, dan kapan kita mungkin benar-benar definitif. ya. Oke, terima kasih.